Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kabar duka tengah menyelimuti. Karma Tuhan itu nyata adanya. Tengku Zul, ya, Tengku Zul, penceramah yang sering mencela orang lain yang tak sepaham dengannya. Dia berlabel Ustadz junjungan kaum kadrun. Kini dia terbaring lemah di rumah sakit di Riau. Entah ini kabar baik atau kabar buruk. Seyogyanya kita sebagai muslim haruslah bersimpati mendoakan Tengku Zul. Terlepas dari mulut kotornya yang sering mencela, yang sering mengharam-haramkan sesuka jidatnya, meski begitu, kita wajib mendoakan kebaikan darinya. Jika ini karma, semoga kesembuhan akan membuat dirinya bertaubat dan merubah cara ceramahnya yang ngelantur. Kalau kita flashback tentang ceramah si Ustadz Karbitan ini, siapa yang tak sakit hati? Ceramahnya yang berbau rasis dan mencela sana sini membuat sebagian orang senang dengan kabar terbarunya si Zul ini. Tengku Zul memang masuk rumah sakit. Denny Siregar bilang, kasihan, ayamnya nggak ada yang kasih makan. Ya, pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari soal kabar mantan Wasekjen MUI Tengku Zul yang dikabarkan masuk ke rumah sakit Tabrani Pekanbaru. Denny Siregar pun lewat cuitannya di Twitter pada Minggu kemarin mengatakan, ia mendoakan semoga Tengku Zul lekas sembuh. Ia pun lantas menyindir pendakwa bernama lengkap Tengku Zulkarnain itu dengan menyinggung ayam peliharaan. Denny mengaku kasihan dengan ayam-ayam Tengku Zul yang tak diberi makan lantaran Zul tengah dirawat di rumah sakit. Dalam cuitannya itu, Denny Siregar juga menyertakan sebuah link artikel pemberitaan berjudul dirawat di rumah sakit Tabrani Pekanbaru. Apa Ustadz Tengku Zulkarnain terpapar COVID-19? Mengutip dari pemberitaan yang dimuat oleh kumparan.com tersebut, Ustadz Tengku Zulkarnain selama ini aktif berkicau di ranah media Twitter. Namun sudah 7 hari ini tak menampilkan aktivitas apapun. Warganet kemudian bertanya-tanya, ada apakah dengan Ustadz Tengku Zulkarnain? Muncul beragam dugaan, termasuk pendakwa yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Gubernur Riau 10 tahun ini, Rusli Zainal, katanya terpapar COVID-19. Selasa Riau kemudian mencoba melakukan penelusuran mencari tahu, benarkah Ustadz Tengku Zulkarnain terkonfirmasi positif COVID-19? Dan informasi yang diperoleh pendakwa berdarah Melayu Deli Sumatera Utara ini dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit Tabrani Jalan Sudirman Pekanbaru. Petugas keamanan rumah sakit Tabrani Pekanbaru mengakui memang ada pasien bernama Tengku Zulkarnain. Namun ia tidak tahu apakah laki-laki berusia paruh baya tersebut positif COVID-19. Tengku Zulkarnain atau yang kerap disangka Ustadz Tengku Zul ini cukup lama menghilang dari media sosial. Biasanya dia aktif di akun Twitternya. Dan berdasarkan pantauan mantan petinggi Majelis Ulama Indonesia ini biasanya aktif banget di laman media sosial. Namun sudah beberapa hari belakangan ini media sosial Twitternya tampak sepi tanpa aktivitas baru. Bahkan unggahan terakhirnya yaitu sekitar seminggu lalu, tepatnya pada Minggu 2 Mei 2021 yang berbunyi seperti ini. Semoga semua kaum muslimin yang wafat kena COVID-19 diampuni dan dimuliakan Allah. Sementara yang berhasil sembuh dilindungi Allah dalam ketaatan kepadanya. Al-Fatihah, amin. Tulisnya seminggu lalu seperti dikutip oleh via Twitter. Padahal seperti yang kita tahu, Tengku Zul biasanya cukup aktif bermedia sosial. Hampir tiap hari selalu saja ada yang dicuitkannya. Untuk itulah keabsenannya selama seminggu ke belakang ini membuat netizen bertanya-tanya, kemana gerangan si Tengku Zul? Dan yang terbaru, Tengku Zul dikabarkan terpapar COVID-19 dan kini sedang dirawat di salah satu rumah sakit dengan kondisi kritis. Adapun informasi tersebut disampaikan oleh salah satu netizen dengan nama akun Vita_FVP. Dalam info kalau Tengku Zul dirawat di ICU Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru karena terjangkit virus COVID-19 dan sekarang kondisinya kritis. Konten cuitan tersebut ramai dikomentari oleh para netizen yang lainnya dengan beragam opini. Ada yang tampak tulus mendoakan, tetapi tak sedikit pula yang justru terlihat senang dan memberikan komentar mengejek mendengar kabar tersebut. Gak lama lagi bidadari jemput tuh dengan emoji tertawa geli. Tanggap akun kakek halal.
Atau semoga cepat sembuh, karena tanpa dia kita gak bisa memahami contoh yang buruk itu bagaimana. Dengan emoji tersenyum, kata akun SGR Damai. Please guys, jangan ditahan kalau beliau mau ketemu 7.200 bidadari, imbuh akun Jovika 2016. Semoga lekas sembuh deh, walaupun kita benci tapi ya kita bertoleransi, ujar akun D. Wartono. Perasaan gue biasa-biasa aja nih, mungkin ocen-ocehannya agak berbekas di hati ya, but anyway, kita punya hati nurani as a human being, semoga lekas sembuh, komentar akun Debbie Sihaan 9. Dan hingga berita ini ditulis belum ada informasi resmi terkait kebenaran apakah Tengku Zul terpapar virus corona. Ngeri memang ya apa yang dialami oleh si Zul ini. Tapi sakit yang diderita oleh si Tengku Zul tidak sebanding dengan ceramah Tengku Zulkarnain yang viral di media sosial karena menyinggung masalah warna kulit soal pantas tidaknya masuk surga. Majelis Ulama Indonesia pun menyayangkan ceramah dari Tengku Zulkarnain itu. Tetapi semestinya nggak usah disinggung deh masalah kulit hitam. Islam itu tidak membedakan antara kulit dan putih hitam kecuali dengan takwanya, ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai Haji Abdullah Jaidi kepada detik.com pada Rabu 14 April 2021 lalu. Kemudian Abdullah juga menyinggung masalah perubahan warna kulit ketika masuk surga yang dibahas oleh Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya. Abdullah beranggapan bahwa perubahan warna kulit menjadi wewenang Allah. Kalau masalah kulit hitam menjadi putih atau merah itu adalah wewenang Allah. Intinya menjadi menarik pandangan. Imbuhnya. Seperti kita tahu dalam ceramahnya, Tengku Zulkarnain menyebut nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Abdullah menduga Tengku Zulkarnain mengadopsi pernyataan Rasulullah. Mungkin mengadopsi pernyataan Rasulullah kepada ibu-ibu bahwa nenek-nenek tak ada di surga. Kemudian Rasulullah menggembirakan ibu nenek-nenek yang bersedih dengan Rasulullah mengatakan bahwa yang di dunia nenek-nenek akan berubah wajahnya menjadi muda dan cantik kembali. Jelas Abdullah. Dan dilihat berdasarkan video yang beredar pada Selasa 13 April 2021, Tengku Zulkarnain berbicara terkait orang yang akan masuk surga. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut, Tengku Zulkarnain menyebutkan bahwa orang hitam tak boleh masuk surga. Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan di sungai di surga namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Sungai kehidupan diganti kulitnya orang hitam, tak boleh masuk surga, jelek surga. Ada orang hitam, aku nggak selera kalau di surga ada orang hitam. Nenek-nenek juga nggak bisa masuk surga, rusak kalau ada nenek-nenek, ujar Tengku Zulkarnain. Dalam video tersebut juga Tengku Zulkarnain menyebut orang yang masuk surga terlebih dulu dimandikan di sungai kehidupan. Dia mengatakan kulit ahli surga berwarna merah jambu. Penjelasan Tengku Zulkarnain saat dikonfirmasi, ia mengatakan video yang beredar tidak sesuai dengan pernyataannya, sehingga menurutnya narasi yang dituliskan berubah dan menggiring opini masyarakat. Dia menyebut orang hitam jika soleh akan masuk surga dan akan diubah kulitnya menjadi seperti Nabi Adam. Dia menuturkan orang yang kafir kepada Allah lah yang tidak masuk surga. Dia lantas kembali menjelaskan isi ceramahnya, yaitu tidak adanya orang cacat atau jelek di surga. Menurutnya, ceramah tersebut kerap ia sampaikan dan sesuai dengan ajaran Islam. Semua orang di surga nanti itu diganti kulitnya seperti kulit Nabi Adam di surga, yakni merah jambu. Yang tua keriput diganti jadi muda dan perawan selama-lamanya. Bahkan yang di dunia cacat fisiknya akan menjadi tampan atau cantik kalau dia masuk surga kelak karena solehnya. Gak ada orang cacat dan jelek di surga, semuanya dirubah jadi tampan dan cantik dan mudah belia, begitu kata Tengku Zulkarnain menjelaskan. Dan itu semua berdasarkan dari ajaran Islam loh. Mana mungkin Allah melarang orang hitam atau jelek masuk surga? Bukankah itu ciptaannya juga? Yang jelas di surga semuanya akan berubah menjadi cantik dan tampan. Wallahu alam. Begitulah isi ceramah yang saya di banyak tempat, sambung Tengku Zulkarnain.